Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena masih merasakan kasih setia Tuhan, merasakan berkat-Mu dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Engkau, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, jaga dan pelihara kami. Dan kami mau mendengarkan Engkau bersabda, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepintaran bagi kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian di hari pertama di minggu ini, yaitu 22 Februari 2021 yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikian dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian firman Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Efesus, banyak dari non-Yahudi. Mereka menyadari bahwa program Allah dalam perjanjian lama hanya untuk orang-orang Yahudi. Kondisi ini menimbulkan pemahaman dan kesombongan bagi orang-orang Yahudi, dan berusaha agar orang-orang non-Yahudi tidak melupakan itu. Bangsa Israel salah besar kalau menganggap Allah bekerja hanya pada mereka. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dunia untuk seluruh bumi, untuk setiap manusia tanpa terkecuali. Paulus menjelaskan memang sebelum Kristus datang mereka adalah kafir. Tetapi ketika Yesus datang, kondisi mereka berbalik 180 derajat saat mereka menerima Yesus Kristus. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib menghancurkan perseteruan tembok pemisah di antara mereka, antara Yahudi dan non-Yahudi. Bahkan menghancurkan tembok pemisah di antara mereka dan Allah. Itu diungkapkan di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14. Jadi walaupun mereka orang-orang pilihan, bangsa pilihan Tuhan, tapi ketika Yesus datang, maka semuanya itu mempunyai status yang sama di hadapan Allah sebagai anggota kerajaan dan keluarga Allah. Ayat 19. Di dalam Allah tidak ada diskriminasi karena Kristus sudah memperdamaikan dan menyatukan semua manusia menjadi mempunyai hak yang sama dan status yang sama dengan yang lain sebagai warga kerajaan Allah. Dan semuanya itu tersusun menjadi bait suci kudus Allah, yaitu bait Allah di tempat kediaman Allah. Ayat 20 sampai 22. Di tengah gereja tidak ada yang eksklusif, karena Allah yang tidak eksklusif, Ia datang untuk semua. Maka gereja-gereja juga hidup untuk bersama-sama di dalam Kristus menjadi satu kesatuan, dibangun di atas dasar para rasul dan nabi-nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maka kita menjadi satu dan hidup bersama. Alangkah indahnya keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk mempersatukan kita semua secara universal. Tidak ada lagi diskriminasi yang menyatakan ada orang yang besar dan ada orang yang kecil, ada orang yang layak dan orang yang tidak layak, atau non-Yahudi dan Yahudi adalah orang yang berbeda. Bukan, tetapi di dalam Tuhan kita dipersatukan. Orang-orang yang diselamatkan tidak lagi hidup dalam diskriminasi dan pembeda-bedaan yang menyatakan ada yang lebih penting dan tidak penting, yang besar atau yang kecil, tetapi semua sama-sama
penting di hadapan Tuhan, karena mereka adalah sama-sama yang diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu kita sama-sama diselamatkan Tuhan, baiklah kita untuk saling mengasihi dan saling mencintai, karena kita adalah sama-sama yang sudah dicintai Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah yang besar menyelamatkan kami dan mempersatukan kami menjadi satu kasih di antara kami dan menjadi kekasih Tuhan dan hidup di dalam kerajaan Allah. Kiranya semua jemaat Tuhan satu seperti Engkau, satu dengan Bapa. Kami juga satu di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa.